Anak-anak adalah buah hati orang tua dan sudah kewajiban orang tua mendidik anak yang Tuhan titipkan. Namun, dalam prosesnya tidak sedikit orang tua yang merasa jatuh bangun untuk mendidik anak-anak mereka. Khususnya di masa pandemi ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi orang tua dalam mendampingi anak belajar. Di antaranya kebosanan anak berada di dalam rumah, kemampuan orang tua dalam mendampingi atau mengasuh anak, dan fasilitas belajar daring atau belajar online yang tidak memadai. Dalam solusi 360 kali ini, kita akan mendengar curhatan beberapa orang tua dan bagaimana pendapat seorang pendidik yang memiliki basic psikologi dalam menyikapi hal ini. Saya punya 2 anak, umur 12 tahun dan umur 8 tahun. Kesulitan yang saya rasakan ketika belajar di rumah, anak-anak itu punya alasan untuk tidak mengerjakan PR pada saat itu. Kita suruh, kerjakan sekarang PR, mereka selalu bilang, bentar dulu ma, mandi dulu, nonton dulu. Banyak banget alasan mereka untuk mereka tidak mengerjakan PR pada saat itu. Anak saya perempuan 6 tahun, nah masih belajar dari rumah. Sedangkan saya kan udah new normal, udah mulai kerja lagi gitu. Anak saya itu dititip gitu ke tetangga dan dia nggak mau tuh ngejain soal-soalnya itu sama yang dititip gitu. Dia alasannya harus sama mama gitu. Jadi dia sekarang kelas 6 SD. Kita sebagai orang tua mendampingi anak dengan sekolah daring itu ya cukup gampang-gampang susah sih, karena mau nggak mau kita jadi double peran antara orang tua dan jadi guru. Itu yang buat kita sekarang fokusnya jadi terpecah gitu loh, antara juga bekerja tapi mau nggak mau harus ngurusin anak. Mereka itu belajar itu agak sulit ya, karena mereka juga tidurnya malam, bangunnya siang itu. Kadang harus ribut dulu sama kami sebagai orang tua. Halo, perkenalkan, nama saya Queenie Prabakati, saya founder dari Starland Preschool and Kindergarten. Dan selain itu, saya juga aktif di play therapy. Jadi saya kasih terapi untuk anak-anak melalui bermain. Nah, selama masa pandemi ini mereka kan sekolah daring ya di rumah. Nah, yang jadi masalah adalah mereka susah konsentrasi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya biar mereka bisa gampang konsentrasi mengikuti pelajaran di rumah secara online? Ya, nah salah satunya untuk konsentrasi juga kita harus bisa kita harus mempersiapkan kayak space buat mereka yang khusus ini tuh memang untuk belajar gitu. Jadi boundariesnya jelas. Oke, kamu kalau belajar di meja ini ya gitu. Jadi kalau kamu ada di meja ini, waktunya kamu belajar. Karena kalau misalnya nih belajarnya ada di kamar tidur mereka, atau misalnya mereka belajarnya di ranjang mereka, pasti tuh bakal ada distraction lain. Nanti entah ada bonekanya lah, jadi mau main boneka, atau misalnya kalau yang udah lebih gede nanti jadinya pengen nonton atau pengen iPad atau pengen apa gitu. Jadi harus di set boundariesnya, time and space-nya harus jelas gitu. Time-nya dari segi waktunya jelas, selain itu juga dari space-nya juga harus jelas gitu. Tempatnya dikondisikan emang nggak terlalu banyak gangguan gitu kan. Makanya kayak kalau di ruangan kelas juga sebisa mungkin ya kita kondisikan, oke, kalau ini ruang kelas musik ya memang alat-alat musik semua gitu. Ini ruang kelas yang untuk misalnya logic room, kita ada logic room ya emang semua barang-barangnya untuk logic room. Mungkin di rumah juga bisa di set satu meja yang emang kalian belajarnya pakai laptop ini, misalnya lihat pelajarannya dari sini. Udah gitu kalau misalnya udah waktu istirahat ya boleh dari sini keluar gitu. Di time and space-nya itu penting banget sih. Anak saya umur 5 tahun dan dia TK. Gimana sih menjelaskan kepada anak yang masih umur 5 tahun ini di tengah situasi pandemik ini, sementara dunianya mereka ini adalah bermain, pinginnya bermain. Kemudian dengan adanya pandemik ini proses belajarnya juga berubah dari yang biasa ketemu sekarang menjadi online. Bisa dijelaskan kepada kami para orang tua? Terima kasih. Yang bisa diajarin ke anak-anak lebih ke bersyukur sih. Kalau menurut saya, pertama ditanyain dulu apa yang membuat mereka senang hari itu misalnya, dan dari situ terus diajarin. Jadi maksudnya even though walaupun kita melewati masa pandemi seperti ini, tapi Tuhan tuh pasti nggak akan ninggalin kita. Saya mau tanya,
kalau saat kita sering interaksi dan akhirnya kita adu pendapat atau akhirnya cekcok, berantem gitu, supaya kita nggak terlalu marah yang berlebihan itu seperti apa? Kita harus bisa connect dan harus bisa acknowledge our mistake. Jadinya kita juga harus bisa tampil di depan anak-anak kita tuh sebagai manusia. Karena nggak ada manusia yang nggak bisa salah gitu. Jadi anak-anak juga harus tahu kalau mami papinya tuh bisa melakukan kesalahan. Dan yang paling penting itu proses rekonsiliasinya. Jadi untuk ibaratnya kayak ngelem lagi tadi yang udah retaknya itu, rekonsiliasi ke mereka tuh harus bisa kita mengakui kalau kita itu salah. Dan kalau udah rekonsiliasi, mereka udah memaafkan gitu, karena pasti anak tuh pasti nggak mungkin nggak memaafkan kita, nggak mungkin. Mereka tuh pasti bisa memaafkan kita kalau kitanya juga bisa benar-benar merendahkan hati gitu ke merekanya. Dan kalau udah kayak gitu, menurut saya bahkan lebih bagus sih malahan ke depannya hubungannya. Banyak sih, saya tuh banyak banget nemuin orang tua yang emang sebenarnya mereka tuh bisa ada di titik terendah itu karena kebutuhan mereka sendiri tuh belum terpenuhi gitu. Jadi kita tuh nggak bisa ngasih dari gelas yang kosong. Kalau kitanya sendiri nggak berisi, kita nggak akan bisa ngasih buat anak kita gitu. Makanya penting banget buat kita sebagai orang tua, kita harus tahu gimana cara ngisi gelas kita gitu ya. Salah satunya mesti lihat juga ya hubungan saya dengan Tuhan apakah masih baik atau enggak. Karena biasanya yang hubungan dengan Tuhannya ibaratnya kayak pipanya masih nyambung gitu sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan mau ngocorin apa kita masih bisa nerima, ya harusnya sih bakal keisi terus ya gitu. Tapi mungkin enggak ya pipanya tuh di tengah jalan coplok gitu, atau misalnya ada bocor di mana. Kalau bisa sih ditambal dulu yang bocornya, dibenerin dulu pipa yang longgarnya tadi gitu, supaya yang Tuhan mau kasih buat kita tuh nyampe, sehingga kita juga bisa nyalurin lagi buat anak-anak kita gitu. Karena kan kita di dunia ini juga cuma dititipin ya sama Tuhan anak-anak kita gitu. Kita juga harus bisa jadi saluran berkat buat anak-anak kita gitu, karena mereka memang cuma titipan dari Tuhan. Nah salah satunya juga yang saya banyak temuin itu realitanya tuh banyak ibu-ibu itu yang kebutuhan didengarkannya tuh belum tercukupi. Mereka tuh banyak banget unek-unek di dalam tuh yang gak bisa dikeluarin gitu. Jangan lupa untuk tambal pipa yang bocor, sama jangan lupa untuk buang sampah yang di dalam gitu. Alasan mengasuh anak ialah kasih. Amsal 3 ayat 12 berkata, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti ayah kepada anak yang disayangi. Jadi sahabat solusi, terus semangat dalam mendidik anak dan andalkan Tuhan di dalam keluargamu. Menjadi orang tua adalah jabatan istimewa dan tak tergantikan. Semua jabatan lain termasuk presiden sekalipun pasti ada yang menggantikan. Dari orang tualah anak-anak pada mulanya mengenal rasa kasih sayang. Hal ini penting. Karena tanpa kasih sayang, anak-anak cenderung akan rendah diri dan juga kehilangan rasa percaya diri. Dan kalau ini sampai terjadi, anak-anak akan mudah sekali dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ada beberapa hal praktis yang dapat Anda lakukan dalam hal merawat anak-anak Anda. Yang pertama, sediakan waktu bagi anak-anak Anda. Anda bisa memulainya dengan merancangkan waktu makan bersama hingga rekreasi keluarga. Yang kedua, siapkan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik dan juga sehat bagi anak Anda. Yang ketiga, segera cari komunitas rohani yang tepat sesuai dengan umur anak Anda. Kasih akan memampukan Anda untuk dapat merawat anak Anda dan juga keluarga Anda dengan baik.